Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baiklah, dalam video kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu teks negosiasi. Tanpa disadari, mungkin setiap hari kalian pernah melakukan negosiasi, baik dalam lingkup yang sempit maupun yang lebih luas. Pernahkah kalian membaca teks negosiasi? Teks negosiasi merupakan teks yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal utama yang menjadi prioritas dalam negosiasi adalah kepentingan bersama. Teks negosiasi juga bermanfaat untuk melakukan aktivitas negosiasi. Pada dasarnya, dalam kegiatan negosiasi memerlukan kemampuan tawar-menawar yang baik. Supaya lebih memahami teks negosiasi, mari simak materi berikut ini. Teks negosiasi adalah jenis bentuk interaksi sosial yang berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan pengertian teks negosiasi tersebut, maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu membuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menuntut penyelesaian bersama. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Dan yang kelima adalah tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks negosiasi. Apa saja jenis atau macam-macam teks negosiasi? Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Ada negosiasi formal, adalah negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Contohnya, negosiasi antara dua perusahaan dan negosiasi non-formal atau informal. Contohnya, negosiasi antara pedagang dan pembeli. Selanjutnya, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Terdiri dari negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Jenis yang kedua adalah negosiasi berdasarkan untung rugi. Terdiri dari negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi ini, para negosiator berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Selanjutnya, negosiasi dominasi atau win-loss, yaitu negosiator akan mendapatkan keuntungan besar dari keputusan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan mendapat keuntungan lebih kecil. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi atau loss-win. Artinya, negosiator mendapat keuntungan sangat kecil, bahkan sampai mengalami kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan yang sangat besar, bahkan bisa memperoleh keuntungan 100%. Yang keempat adalah negosiasi menghindar konflik atau loss-loss. Artinya, kedua belah pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan konflik.
Selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi atau salam pembuka. Orientasi ini merupakan situasi atau kondisi awal. Biasanya berisi salam, sapaan, atau dapat juga berupa pertanyaan tentang sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang kedua adalah pengajuan atau permintaan yang berisi salah satu pihak mengajukan suatu keinginan. Pada tahap ini diutarakan tujuan atau maksud dari negosiasi tersebut. Struktur yang ketiga adalah penawaran. Terjadinya penawaran karena ada satu pihak yang melakukan pengajuan. Ketika antara pengajuan tidak ada kesepakatan, maka ada penawaran dari pihak yang satunya. Kedua belah pihak akan mengajukan tawar-menawar. Yang keempat adalah persetujuan. Bagian ini, bagian pengajuan, berisi kesepakatan dari dua belah pihak yang telah melakukan tawar-menawar. Dan yang terakhir adalah penutup. Adalah akhir proses dari negosiasi, di mana kedua belah pihak saling melontarkan ucapan terima kasih dan juga salam untuk mengakhiri diskusi. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Biasanya dalam teks negosiasi sering menggunakan pronomina atau kata ganti untuk mengganti kata benda. Tujuan pronomina adalah untuk meminimalisasi penggunaan kata yang sama pada satu kalimat atau pada suatu kalimat. Jenis pronomina atau kata ganti yang digunakan dalam teks negosiasi adalah pronomina orang atau kata ganti orang. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang diucapkan atau disampaikan oleh pembicara secara langsung. Yang ketiga adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif merupakan sebuah kalimat yang berisi pernyataan, sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Selanjutnya, penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi ajakan dan bujukan kepada pembaca atau pendengar agar terpengaruh untuk menyetujui. Kalimat persuasif ditandai dengan kata ajakan seperti ayo, mari, silakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tuturan berpasangan, yaitu percakapan antara dua orang atau tanya jawab antara dua orang dalam melakukan negosiasi. Tuturan berpasangan yang sering terdapat dalam teks negosiasi adalah memberi salam dan menjawab salam. Bisa juga dengan memberi tawaran dan menerima tawaran. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dan aku boleh pinjam buku cerita hati kita penyamu nggak? Boleh sih, tapi kamu janji ya harus jaga baik-baik, soalnya ini buku kesukaan aku. Tenang aja, aku bakal jagain bukumu dengan baik kok. Aku balikin besok ya. Besok aja ya, soalnya besok aku juga mau baca lagi. Kalau bisa aku nggak bisa, gimana kalau bisa? Aku janji nggak akan lupa kok. Ya udah deh, lusa aja. Tapi kamu janji ya jangan sampai hilang atau kotor. Terima kasih Lana. Ya sama-sama, jangan lupa ya janji kamu. Oke. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai materi teks negosiasi. Kita sudah membahas pengertian ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang disertai contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di lingkungan sekitar,
bahkan di masa depan ketika kalian bekerja. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.